Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih bisa mengikuti acara kita pada hari ini, yaitu kegiatan pesantren Qiraat Ramadan dengan tema ibadah dan belajar dari rumah. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, di mana pada bulan ini ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Pintu keampunan dibukakan oleh Allah dan pintu neraka ditutup oleh Allah. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menggunakan bulan suci Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah semaksimal mungkin, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Begitu juga sekarang di Indonesia, bahkan di dunia, sedang menghadapi pandemi yang sangat besar sekali. Itu anak-anak sudah tahu semua, namanya adalah virus COVID-19. Oleh sebab itu, Bapak ingatkan lagi bahwasannya anak-anak Bapak untuk menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Nah, kita orang Islam diuntungkan sekali dengan adanya corona ini. Orang Islam sangat diuntungkan. Kenapa? Karena orang Islam selalu menjaga kesehatannya dan selalu menjaga kebersihannya. Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang taharah. Nah, taharah itu adalah bersuci atau bersih. Nah, jadi materinya akan dijelaskan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Reza Azizi. Subhanallah khair anak-anak, ya talamid, kaifahalukum. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini materi kita adalah taharah. Jadi taharah Pak Arif itu menurut istilah bahasa yaitu an-nadhafah, yaitu bersih atau suci. Kemudian menurut istilah taharah adalah membersihkan badan, pakaian dan tempat dari hadas maupun najis supaya kita bisa sholat, tawaf dan lain sebagainya. Itulah pengertian taharah. Jadi teman-teman ingin tanya nih Pak Aziz, bahasanya Pak Aziz tadi bilang bahwa taharah itu suci dari hadas dan najis. Nah, yang pertama kita lihat dulu hadas Pak Aziz. Teman-teman Rafa dan teman-teman ingin nanya, apakah itu hadas Pak Ustadz? Mohon dijelaskan Ustadz, hadas itu apa? Jadi karena taharah itu berkaitan dengan hadas dan najis, maka pengertian hadas adalah sesuatu yang baru. Nah, itu menurut bahasa. Kemudian kalau menurut istilah, yaitu keadaan kotor atau keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak bisa melaksanakan sholat, tawaf dan lain sebagainya. Itulah disebut hadas. Rafa, tahu nggak ada berapa hadas itu? Tahu Pak Ustadz. Ada 2. Coba sebutkan. Apa ya? Hadas kecil sama hadas besar. Oh iya. Jadi ketika kita membahas tentang hadas, maka ada 2. Yang pertama disebut hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Yaitu hadas atau sesuatu yang menyebabkan kita berwudu ketika kita harus melaksanakan sholat, tawaf dan lain sebagainya. Jadi kalau hadas kecil itu bisa disebabkan dengan kita BAB, buang air kecil dan lain sebagainya. Itu adalah hadas kecil. Yang kedua yaitu hadas besar. Apakah hadas besar itu? Yaitu hadas yang menyebabkan orang harus mandi junub ketika ia ingin sholat, tawaf dan lain sebagainya. Penyebabnya bisa karena haid, nifas, melahirkan dan lain sebagainya. Nanti kalau udah dewasa tahu Pak Arif ya? Ya seperti itu. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz Aziz atas penjelasannya. Jadi teman-teman, Pak Ustadz Aziz telah menjelaskan tadi bahwasanya hadas itu ada 2. Yang pertama adalah hadas kecil, dibersihkan dengan cara berwudu atau tayamum. Hadas besar dengan cara mandi junub. Nah, sekarang Pak Ustadz, saya mau bertanya, alat-alat apa saja yang bisa untuk bersuci atau toharoh? Karena alat-alat toharoh itu ada banyak, contohnya air. Air itu bisa untuk wudhu, bisa untuk mandi,
bisa untuk cebok dan lain sebagainya. Kemudian alat tohar yang kedua itu berupa debu. Kalau debu biasanya untuk tayamum. Tayamum bisa menggantikan wudhu juga mandi. Kemudian alat yang lain yaitu untuk menghilangkan najis, bisa berupa batu atau sesuatu yang bisa menghilangkan najis. Itulah alat toharoh. Jadi karena pembahasan kita adalah tentang air, maka air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ada berapa, Rafa? Ada 7. Nah, jadi yang pertama adalah ma'us sama. Ma'us sama adalah air hujan. Jadi kalau ada hujan, kita mau buat sholat, wudhu dulu, mandi dulu, nah, menghilangkan najis, boleh Pak Arif. Nah, kemudian yang kedua adalah ma'ul bahar atau air laut, air asin. Jadi kalau kita ke laut, mau sholat, tinggal wudhu aja. Kenapa? Karena air laut adalah suci, mensucikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ma'un nahr atau air sungai, disebut juga air tawar. Jadi air sungai kita buat mandi, buat wudhu, nah, itu boleh ya. Atau mungkin danau ya, yang penting tawar ya kan. Nah, selanjutnya yang nomor 4 adalah ma'ul bi'ri. Apa itu ma'ul bi'ri? Yaitu air sumur. Nah, kita tahu sumur ada airnya, itu boleh untuk bersuci. Kemudian yang nomor 5 adalah ma'us salji, ya, air salju, itu juga boleh untuk bersuci. Selanjutnya yang nomor 6 adalah ma'ul ain atau air mata air. Jadi kalau kita ke pegunungan ada air yang bersumber dari situ, itulah air mata air. Itu boleh untuk bersuci, toharoh dan lain sebagainya. Yang nomor 7, yang nomor terakhir yaitu ma'ul bardi. Apa itu ma'ul bardi? Yaitu air embun. Itulah 7 air yang bisa digunakan. Kemudian menurut penggunaannya itu ada 4. Nah, kalau tadi boleh semua, sekarang menurut penggunaannya air itu ada 4. Yang pertama adalah tohir mutohir, artinya suci mensucikan. Ya, airnya ada 7 itu Pak Arif. Ya, bisa untuk wudhu dan lain sebagainya. Contoh tadi ada air sungai, air laut. Itu adalah disebut tohir mutohir, suci mensucikan. Yang kedua dalam penggunaannya air hukumnya ada juga tohir mutohir makruh, artinya suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Contohnya yaitu air ketika kena sinar matahari sangat panas, nah, itu makruh untuk digunakan. Nah, jadi kalau itu dipakai suci mensucikan tapi makruh. Kalau udah hilang nggak panas lagi, nah itu udah nggak makruh Pak Arif. Kemudian yang ketiga penggunaannya air adalah tohir ghairu mutohir, suci tidak mensucikan. Contohnya apa? Air yang sudah tercampur bahan lain. Contohnya air taruh gelas kasih kopi, namanya apa? Air kopi. Kasih gula, air gula. Nah, itu suci tapi tidak mensucikan. Masa kita mau wudhu pakai air kopi? Nah, kan nggak mungkin Pak Arif. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 adalah ma'un mutanajisun, air yang terkena najis. Sebetulnya air itu suci tapi kena najis. Nah, jadi ada 2 air yang kena najis. Yang pertama adalah ma'un qalilun, yaitu air sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Kulah itu bahasa Arab, ukuran jal 500 kati Baghdad, atau dalam liter itu 260 liter. Jadi kalau ukuran kubus itu 60 panjang kali lebar kali tinggi, itu 60 kali 60 kali 60. Itu adalah ukuran air 2 kulah. Jadi kalau air sedikit kurang dari itu. Jadi kalau terkena kotoran cicak, walaupun tidak berubah rasa, bau, warna, itu tetap najis. Yang kedua, air terkena najis ada yang 2 kulah, yaitu 260 liter. Kalau air 260 liter kena kotoran hewan, cicak umpamanya, tidak berubah Pak Arif, warna, rasa, bau, maka tetap suci. Tapi kalau berubah, misalnya kena kotoran sapi tapi banyak 1 ember, berubah, itu dihukumi tidak suci. Itulah pembahasan kita tentang air. Nah, sekarang Ustadz Arif akan menjelaskan tentang najis.
Nah, teman-teman, najis itu ada terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama disebut dengan najis ringan. Najis ringan itu disebut juga dengan najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah adalah najis yang berasal dari buang air kecil laki-laki yang masih minum air susu ibunya, yang umurnya di bawah 2 tahun. Jadi Pak Aziz, kalau umurnya di bawah 2 tahun, berarti air kencingnya masih najis mukhaffafah. Dan cara membersihkannya adalah cukup dengan memercikkan air pada yang terkena najis tersebut. Sedangkan yang kedua, teman-teman, disebut dengan najis mughalazah, yaitu najis yang berat. Nah, apa itu najis mughalazah? Najis mughalazah adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Anjing dan babi. Oke, baik itu keturunannya, misalnya ada anjing, anaknya kambing misalnya, itu tetap saja disebut najis mughalazah. Dan cara membersihkannya adalah dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali dengan air, dan salah satunya harus dicampur dengan menggunakan tanah. Nah, kemarin ada yang bertanya, Ustadz, boleh nggak sih kalau najis mughalazah itu pakai sabun aja? Nah, Pak Aziz pernah menceritakan bahwasannya najis mughalazah harus dibersihkan dengan tanah salah satunya, sebab bakteri yang ada pada anjing dan babi cuma bisa dibersihkan menggunakan tanah. Kan kalau cuma dengan deterjen saja dia bersih tapi tidak suci. Dan yang ketiga, nama najisnya adalah najis mutawasitah, yaitu najis sedang. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah buang air besar, buang air kecil, bangkai, ya Pak Aziz ya. Nah, itu adalah najis mutawasitah. Darah juga, nanah juga. Nah, cara membersihkannya adalah dengan cara membuang benda najisnya. Misalnya kena baju kita, buang najisnya, lalu dibersihkan dengan air mengalir sampai hilang rasanya, hilang baunya, dan juga hilang warnanya. Jadi begitu Pak Aziz, bukan begitu Pak Aziz? Jadi anak-anak bapak yang soleh dan soleha, itulah pembahasan tentang taharah kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Aziz dan apa yang telah Ustadz sampaikan dapat diambil pelajarannya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.